Selamat pagi pemirsa. Pernyataan Presiden Prabowo untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui adalah komitmen Indonesia pada solusi dua negara. Ini juga adalah bentuk dukungan terhadap langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mempertimbangkan untuk mengakui resmi Palestina. Pengakuan harus diikuti langkah nyata untuk mengakhiri penjajahan dan genosida di Gaza. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 30 Mei 2025 dengan tema Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat, dan harus merdeka ya. Dan harus merdeka. Ikut kaget mendengar pernyataan Presiden Prabowo kemarin atau seperti apa, Bang? Ya memang sudah seharusnya seperti itu, sehingga tidak perlu kaget. Bahkan solusi dua negara itu sudah muncul jauh sebelum Israel terbentuk pada 1948. Oke. Pada 1937 itu sudah ada usulan seperti itu. Waktu itu komisi yang dibentuk oleh Inggris mengusulkan hal seperti itu. Bahkan di sidang umum PBB dengan resolusi 181 tahun 1947, solusi dua negara itu juga dicetuskan di forum PBB. Oke. Akan tetapi pada saat itu oleh PBB mengusulkan agar Yerusalem itu berada di bawah naungan PBB, tidak berada di bawah Israel maupun Palestina. Oke. Nah, usulan solusi dua negara itu tetap berlanjut sampai sekarang. Sampai diucapkan oleh Presiden Prabowo pada 28 Mei kemarin. Pertanyaannya, Bang, banyak orang yang kemudian bertanya, apakah ini artinya kemudian akan mengakui Israel? Kalau mengakui Israel atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kan sama saja dengan mengancam Palestina. Ada yang mengatakan begitu, bagaimana, Bang? Mengakui Israel itu sebagai salah satu syarat untuk kemerdekaan Palestina, atau dengan kata lain Palestina merdeka dulu, baru ada pengakuan terhadap Israel. Karena itu solusi diplomatik yang menurut saya pilihan yang paling cerdas ketimbang membiarkan terjadi kekerasan berlarut-larut di Palestina. Pertimbangan-pertimbangan ini tentunya memang untuk rakyat kebanyakan, Bang. Tidak terlalu mudah dicerna, tapi kita akan bahas ini, Bang Gauden. Sampai misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 30 Mei 2025, Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak. Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik. Pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Rabu 28 Mei lalu itu menandakan dibahasnya konflik Palestina-Israel dalam pertemuan bilateral mereka beberapa saat sebelumnya. Buat bangsa Indonesia, betapapun pernyataan Presiden itu mungkin membuat terpantik emosi, namun itulah konsekuensi dari two-state solution, solusi dua negara yang memang sudah lama diusung RI untuk perdamaian Palestina-Israel. Two-state solution artinya negara Palestina dan Israel sama-sama berdiri dan sama-sama berdaulat. Mengakui kedaulatan sebuah negara adalah langkah pertama untuk melakukan hubungan diplomatik. Maka, tidak ada yang aneh dan tidak ada yang baru soal pernyataan Presiden Prabowo akan sikap Indonesia selama ini dalam konflik Palestina-Israel. Tidak tergoyahkan pula dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Kemerdekaan Palestina tetaplah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pernyataan Presiden Prabowo sebenarnya lebih menandakan dorongan terhadap Presiden Macron yang sejak minggu lalu disebutkan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Kecenderungan Presiden Macron itu sudah cukup membuat geger di Prancis maupun jagat politik benua biru. Meski dalam berbagai pernyataan diplomasinya, bahkan sejak rezim-rezim terdahulu, Prancis selalu menyebut diri sebagai teman untuk Israel maupun Palestina. Kenyataannya mereka adalah sekutu Israel.
Bahkan sampai sekarang pemerintah Prancis masih dikritik ikut bertanggung jawab atas darah warga Gaza yang tumpah. Pada akhir Oktober 2023, Prancis yang memang termasuk salah satu negara pertama yang mengakui negara Israel dan mendukungnya masuk PBB, diketahui mengirimkan 100.000 magazin peluru untuk Israel. Kemudian meski Macron telah menghentikan pengiriman senjata ke Israel sejak 2024, hingga kini negaranya masih mengirimkan berbagai alat dan perangkat yang membuat Israel dapat memproduksi sendiri senjata. Itu termasuk teknologi drone yang kini menjadi andalan Israel membantai warga Gaza. Hingga tahun lalu, penjualan peralatan senjata Prancis ke Israel diberitakan berkisar 357 miliar rupiah. Maka jika terwujud, pengakuan Macron untuk eksistensi negara Palestina adalah langkah besar bagi negaranya. Pengakuan kedaulatan tentu membawa konsekuensi panjang. Bukan sekadar lip service. Pengakuan harus dibuktikan dengan berbagai langkah nyata untuk kemerdekaan Palestina atau setidaknya menghentikan keterlibatan apapun dalam genosida Israel di Gaza. Jika terwujud, pengakuan Prancis untuk negara Palestina juga jelas berdampak besar di percaturan politik benua biru. Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengakui Palestina. Tidak mengherankan pula, suara kontra langsung mengemuka akan kabar rencana Macron. Tidak hanya menghadapi tantangan warganya, Macron juga berhadapan dengan sektor industri senjata yang jelas akan semakin merugi. Belum lagi, Amerika Serikat sebagai sekutu terbesar Israel sudah menyiapkan berbagai sanksi lain pada Prancis. Maka, pernyataan Presiden Prabowo adalah tepat momentum. Ini menjadi sinyal tegas untuk dukungan rencana Macron. Meskipun bisa saja pengakuan Prancis terhadap Palestina pun sekadar gestur simbolik, itu tetap sebuah kemajuan bagi diplomasi untuk Palestina. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini menurut Anda bagaimana respon kita nih kepada rencana pengakuan dua negara ini? Silakan Pak Tasrik. Baik, saya ingin menyoroti dalam dua hal ya mengenai kunjungan Presiden Prancis Macron ke negara kita. Yang pertama, dalam sambutan Pak Prabowo selaku kepala negara kita, itu ada menyebut bahwa Palestina mereka menjadi tetap syarat mutlak. Artinya, kedua negara itu dalam forum bilateral ini membicarakan juga mengenai nasib Palestina. Artinya kita akan mengakui, bangsa kita akan mengakui Israel, tapi dengan syarat Palestina harus merdeka. Kemudian diamini oleh Presiden Macron. Artinya ini menjadi langkah maju di dalam kancah politik internasional. Kedua negara ini memikirkan juga bagaimana perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, kunjungan Presiden Macron ke Indonesia kali ini menurut hemat saya tata cara penyambutan daripada presiden kita atau negara kita kepada tamu negara sangat berkualitas ya.
Di samping misalnya penyambutan di istana itu melibatkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah, bagaimana menghargai tamu negara. Artinya anak-anak jangan lagi diajarin bagaimana cara menghafal nama-nama ikan lagi, jangan seperti itu lagi. Kualitasnya sangat. Yang kedua, membawa tamu kita ke ke Borobudur. Ini kan mengenalkan bahwa Borobudur itu sudah diakui oleh UNESCO, oleh Badan PBB, merupakan pusat budaya dan toleransi antar umat beragama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Dua hal yang disorot Pak Tasrik, Bang Gaudens. Yang pertama bahwa kita jangan lupa bahwa syaratnya adalah Palestina merdeka dulu, baru kemudian mengakui Israel. Yang kedua, bagaimana hubungan kedua negara diperlihatkan dua pemimpin Indonesia-Perancis. Bagaimana Bang? Ya, kita sepakat sih, di judul editorial itu jelas sekali, Palestina merdeka itu tetap syarat mutlak. Itu artinya yang pertama-tama itu harus merdeka dulu Palestinanya. Akan tetapi banyak sekali perdebatan tentang pernyataan solusi dua negara. Solusi dua negara itu dinyatakan pada saat terjadi pembantaian rakyat Palestina, atau dalam bahasa internasional itu orang menyebut itu Israel sedang melakukan pembasmian etnis, genosida di Gaza ya. Tentu kita berharap dan juga terjadi dalam pembicaraan Prabowo dengan Macron itu tentang bagaimana supaya Gaza itu segera dihadirkan perdamaian di sana. Tentu kita mengutuk Israel yang melakukan kekerasan di Gaza, akan tetapi tujuan akhir itu Palestina harus merdeka agar dia bisa mengelola dirinya sendiri. Pada saat bersamaan atau setelah itu baru ada pengakuan terhadap kedaulatan Israel itu. Bagaimana, ada yang bertanya begini, bagaimana mungkin Israel akan mengakui Palestina, karena ketika Palestina ada, Israel kan akan jadi hilang. Ini ada yang bertanya begitu Bang, bagaimana Bang? Ya, Israel tidak hilang karena di dalam konsep itu kan dua negara yang saling mengakui kedaulatan. Itu artinya Palestina merdeka harus mengakui juga Israel merdeka, sehingga bisa hidup berdampingan. Berbagi wilayah. Terhadap konsep ini akan dibahas secara lebih lanjut itu pada Juni besok ini di Amerika, yang disponsori antara lain oleh Prancis gitu. Nah, kehadiran Macron di Indonesia dalam kerangka atau dalam perspektif Palestina merdeka sudah tepat gitu. Sudah tepat. Pertanyaannya adalah Bang, ini kan apa yang dilakukan Prancis di bawah Macron dan juga yang dilakukan Indonesia di bawah Prabowo, tentunya juga menuai pro dan kontra. Mungkin banyak yang kontra. Bagaimana kedua pemimpin, dan kalau saya berpikir ya Presiden Prabowo yang lebih penting ya, bisa menjelaskan, bisa meyakinkan orang-orang yang kontra terhadap ide ini. Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, di Uni Eropa, juga di Amerika, apa yang disampaikan niatan Emmanuel Macron, dan di Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, itu menuai kontra yang banyak Bang. Bagaimana dua pemimpin, terutama Presiden Prabowo, bisa meyakinkan orang-orang? Ya, yang paling penting itu para pemimpin itu konsisten ya. Kita harus mengkritik juga negara-negara Barat yang pada satu sisi itu berteriak tentang perdamaian di Gaza, tapi pada saat bersamaan itu mereka mensuplai senjata kepada Israel. Itu artinya mereka sengaja memelihara konflik. Kita berharap apa yang dikatakan Macron di Jakarta maupun akan yang dibahas di New York nanti benar-benar konsisten, sehingga Prancis itu harus menghentikan juga penjualan senjatanya ke Israel. Itulah syarat supaya ada kedamaian di jalur Gaza gitu. Sepanjang jalur Gaza itu dihubungkan dengan bisnis senjata, sepanjang itu juga perdamaian itu tidak akan ada gitu. Hanya omon-omon ya? Ya, omon-omon. Nah, di Indonesia bagaimana Bang? Ketika banyak orang yang kaget, lalu sebagian sudah langsung kontra, mengatakan bahwa wah ini berarti tidak konsisten mendukung Palestina merdeka. Bagaimana menjelaskan kepada mereka ini?
Indonesia selalu dan tetap konsisten mendukung Palestina merdeka dan konsep solusi dua negara itu berkali-kali disampaikan oleh Indonesia di forum PBB. Itulah antara lain Ibu Retno pada saat masih menjadi Menteri Luar Negeri itu juga mengatakan hal yang sama di PBB. Akan tetapi sampai sekarang belum terwujud gitu. Kemudian muncul gagasan dari Prancis untuk menghidupkan kembali. Tadi saya katakan gagasan ini bukan gagasan baru. Gagasan ini sejak 1937 disampaikan oleh Komisi Q pada saat itu dan juga sudah masuk di dalam resolusi PBB 181 pada 1947. Tapi sampai sekarang toh tidak terwujud. Kalau yang harus disampaikan, dijelaskan oleh Presiden Prabowo bagaimana, Bang? Ya, saya kira Presiden Prabowo mengatakan itu sebagai cara berdiplomasi yang sangat apik gitu ya. Dan mudah-mudahan suara Indonesia dan suara apalagi Indonesia itu negara dengan berpenduduk muslim terbesar, tentu menjadi pedoman bagi negara-negara lain di Timur Tengah gitu. Negara-negara di Timur Tengah juga tidak kompak mendukung Palestina gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan supaya kemudian saya sih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita memiliki politik luar negeri bebas aktif. Inilah bentuk yang paling nyata ya Bang ya? Ya, saya kira pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tetap menjadi spirit di dalam Indonesia mendukung Palestina. Gitu. Kita harapkan setelah ini akan ada tindak lanjut atau langkah lanjutan yang lebih konkret lagi. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo adalah tepat momentum. Ini menjadi sinyal tegas untuk dukungan rencana Macron, meskipun bisa saja pengakuan Prancis terhadap Palestina pun sekedar gestur simbolik, namun itu tetaplah sebuah kemajuan bagi diplomasi untuk Palestina. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.